got so fucking design on right now. Kamu berjalan-jalan di sekitar kolam dan memotret bebek yang sedang berenang. Tiba-tiba, kamu menyadari baterai ponselmu lemah. Kamu menekan tombol di sisi ponsel, dan ponsel pun mulai menggunakan udara untuk mengisi daya baterainya. Kamu duduk di dalam mobil listrik dan mengendarainya beberapa kilometer. Nggak ada pom bensin atau tempat pengisian daya lain di sekitarmu. Kamu nggak perlu mengisi daya kendaraanmu karena baterainya sudah terisi penuh. Mobil ini mendapatkannya langsung dari udara. Dimanapun di dunia, kamu bisa mendapatkan koneksi seluler dan internet gratis. Kamu sudah lama melupakan kabel, stop kontak, dan konektor USB. Semua perangkat ditenagai oleh listrik yang diambil dari udara tanpa membahayakan tubuhmu. Ada menara besar di setiap kota. Menara-menara ini menghasilkan arus listrik yang nggak terlihat. Energi ada di mana-mana, dan jumlahnya nggak terbatas. Inilah yang ada dalam benak Nikola Tesla, seorang penemu cerdas, saat bermimpi tentang dunia modern yang ideal, dan pada awal abad ke-20, dia mencoba membangunnya. Ilmuwan ini ingin menciptakan sistem unik yang mampu mengirimkan listrik ke seluruh dunia tanpa kabel. Untuk mewujudkannya, pada tahun 1901, dia mulai membangun salah satu proyeknya yang paling ambisius, yaitu Menara Wardenclyffe. Tingginya 57 meter, sedikit lebih tinggi dari setengah patung Liberty. Menara ini terlihat agak mirip Menara Eiffel. Menara ini juga terbuat dari baja dan semakin menyempit ke atas. Ada platform lingkar lebar di puncaknya yang dikelilingi oleh kabel dan kawat baja. Selain itu, menara ini juga menancap jauh ke bawah tanah. Sistem terowongan besi dibangun di sana, menyerupai akar pohon raksasa. Tapi, nggak ada yang tahu pasti apakah Tesla yang membangun labirin-labirin di bawah menara itu atau bukan. Nah, struktur raksasa ini diharapkan bisa menyalurkan listrik sejauh berkilo-kilometer. Awalnya, Tesla melakukan eksperimen transmisi listrik melalui tanah. Mungkin dia berpikir bahwa jika dia membuat perangkat khusus, dia bisa menyalurkan listrik ke udara. Ilmuwan ini membutuhkan dana untuk menguji ide-idenya. Dia menemukan investor, yaitu bank investasi JP Morgan, dan meminta dana sebesar $150.000. Sekarang jumlah itu sepertinya nggak cukup untuk proyek semacam itu. Tapi pada tahun 1901, itu adalah jumlah yang sangat besar, setara dengan sekitar $5,2 juta hari ini. Pada saat yang sama, penemu asal Italia, Guglielmo Marconi, mendemonstrasikan sistem telegrafi nirkabelnya. Dia berhasil mengirim pesan dari kapal ke darat. Tapi Tesla mengatakan kepada para investornya bahwa penemuannya akan mampu menyediakan komunikasi telepon antara dua titik di belahan dunia manapun. Tentu saja, hal ini membuat mereka terkesan, dan Tesla mulai mengerjakan proyeknya. Dia mulai mengerjakan proyeknya pada tahun 1901 di Long Island. Rancangannya termasuk membangun sekitar 30 menara dan memasangnya di seluruh dunia. Sayangnya, Tesla nggak tahu kalau penemuannya nggak akan berhasil. Ilmuwan modern sudah membaca buku-buku hariannya serta memeriksa gambar-gambarnya dan menyimpulkan bahwa menara Wardenclyffe nggak bisa menyediakan energi yang cukup, bahkan untuk perangkat paling sederhana sekalipun. Menara ini harus menghasilkan lebih banyak listrik untuk memastikan setidaknya beberapa telepon di dekatnya berfungsi. Ditambah lagi, tegangan tinggi bisa berbahaya bagi tubuh manusia dan lingkungan. Tesla juga perlu membangun lebih dari 30 menara. Semua ini membutuhkan konsumsi energi yang sangat besar. Sistem semacam itu kurang praktis dan nggak menguntungkan dari segi finansial. Dalam proses pembangunan menara, Tesla membutuhkan lebih banyak uang, tapi JP Morgan menolak untuk membiayai proyeknya. Penduduk setempat mengatakan bahwa percikan listrik terlontar dari menara beberapa kali. Untungnya, menara itu nggak memancarkan energi yang merusak atmosfer. Tanpa pendanaan, Tesla harus menggadaikan propertinya untuk melanjutkan proyek itu. Tapi menara itu akhirnya hanya menjadi tumpukan baja yang sangat besar. Pada tahun 1917, seorang pemilik baru membelinya. Dia membongkarnya menjadi potongan-potongan kecil dan menjualnya sebagai barang rongsokan. Setelah kegagalan proyek Wardenclyffe, Nikola Tesla terus menciptakan penemuan-penemuan lainnya.
dia sudah tertarik dengan penerbangan sejak kecil. Dia ingin mengembangkan pesawat penumpang supersonik menggunakan pengetahuan dan keterampilan teknik elektro dan teknik mesinnya. Pada awal abad ke-20, hal itu sangat nggak realistis. Tesla nggak ingin penemuannya itu menggunakan bahan bakar. Dia berencana membuat stasiun listrik untuk mengisi daya pesawat secara nirkabel. Keuntungannya adalah suplai listrik yang nggak terbatas. Tesla ingin menggunakan energi yang nggak akan habis ini. Apa fitur utama dari pesawat semacam itu? Penumpang akan bisa terbang dalam jarak yang sangat jauh dengan kecepatan supersonik. Pada tahun 2022, penerbangan langsung dari London ke New York memakan waktu sekitar 7 jam. Tesla pada tahun 1919 ingin waktu tempuhnya dipangkas menjadi 3 jam. Dia mempublikasikan ide pesawat supersonik di majalah lokal. Sayangnya, idenya nggak lebih dari sekedar wacana. Salah satu penemuan Tesla yang paling aneh tapi mengesankan adalah mesin gempa bumi. Ilmuwan ini secara nggak sengaja menciptakan mekanisme yang menghasilkan getaran dan memicu gempa bumi yang kuat. Awalnya, Tesla membuat sebuah osilator mekanis bertenaga uap yang kompleks. Alat ini bergetar dan bergerak naik turun seperti palu untuk menghasilkan listrik. Pada tahun 1893, dia mematenkan perangkat ini dan mengujinya selama beberapa tahun, serta secara sistematis meningkatkan kekuatannya. Suatu kali, dia mengujinya di New York, di dalam sebuah gedung besar. Dia sedang mengubah pengaturannya dan mendengar suara benturan keras. Alat itu menyebabkan gempa bumi kecil. Akibatnya, semua perangkat berat di laboratorium jatuh ke lantai dan rusak. Pada saat itu, Tesla mengambil palu dan menghancurkan perangkat tersebut. Dia takut mesin ini bisa menghancurkan semua bangunan dengan getaran yang kuat. Setelah kejadian itu, ambulans dan polisi segera tiba di lokasi kejadian. Tesla meminta para asistennya untuk nggak membicarakan perangkat tersebut. Dia mengatakan kepada polisi bahwa itu adalah gempa bumi biasa. Banyak perusahaan teknologi terus mengembangkan kamera foto dan video sehingga orang-orang bisa mengabadikan dunia di sekitarnya secara detail. Pada akhir abad ke-19, Tesla memiliki pemikiran yang berbeda. Dia ingin menciptakan sesuatu yang bisa memotret dunia batin. Dia menciptakan kamera pikiran. Kamera ini diharapkan beroperasi begini. Kamu membayangkan sebuah gambar di dalam kepalamu, lalu memotretnya dalam pikiran. Setelah itu, kamu mencetak gambar tersebut dengan printer. Tesla berasumsi bahwa setiap gambaran mental dalam pikiran diproyeksikan pada retina, dan dia percaya bahwa gambaran itu bisa ditransfer dari sana. Sang penemu ini ingin menciptakan retina buatan, seperti lensa, untuk memproyeksikan gambar yang tercipta dari pikiran manusia ke retina itu, dan kemudian memindahkannya ke layar. Bayangkan seandainya Tesla berhasil menciptakan teknologi ini, akan seperti apa perkembangannya lebih lanjut? Akankah kita punya kemampuan membaca pikiran dan merekam mimpi kita? Sekarang, mari kita bahas tentang penemuan Nikola Tesla yang paling terkenal, yaitu kumparan Tesla. Kamu mungkin pernah melihat bola mengkilap yang mengirimkan muatan listrik ke segala arah. Kelihatannya cukup mengesankan, tapi pada kenyataannya, perangkat ini nggak begitu berguna. Di sisi lain, alat ini mengubah pemikiran orang-orang tentang listrik. Kumparan Tesla terdiri dari dua bagian, yaitu kumparan primer dan sekunder. Setiap bagian menyimpan energi listrik seperti baterai. Kumparan primer terhubung ke sumber listrik yang menyalurkan daya ke seluruh sistem. Muatannya sangat kuat hingga mampu menembus hambatan udara di ruang antara dua kumparan. Ini menciptakan medan magnet. Kemudian, medan magnet itu mengecil dan menghasilkan arus listrik pada kumparan kedua. Percikan api melintas di antara kumparan. Percikan ini bergerak dari satu kumparan ke kumparan lainnya dengan kecepatan beberapa ratus kali per detik. Energi ini mengisi kumparan kedua yang menghasilkan listrik dalam bentuk kilatan yang indah, mirip dengan sambaran petir. Saat Tesla pertama kali menunjukkan mesin ini kepada orang-orang, semua terkejut. Bagi mereka, ini merupakan sebuah keajaiban.
Bahkan sekarang, kumparan Tesla masih terlihat sangat mengesankan. Penemuan ini nggak hanya membantu membuat terobosan teknologi, tapi juga memberi pengaruh terhadap budaya. Banyak sutradara yang menggunakan gambaran kumparan Tesla dalam film fiksi ilmiah. Masyarakat mulai menggunakan teknologi kumparan Tesla pada televisi, radio, dan peralatan listrik lainnya. Penemunya menunjukkan bahwa listrik bisa menjadi bahan serupa air, api, dan tanah.